Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat pagi Anda sekalian. Pagi ini kita akan belajar materi pelajaran bahasa Indonesia pada kompetensi 3.2 dan 4.2 untuk kelas 9. Baik, pada materi pertemuan kedua ini tentang teks percobaan, kita akan mencoba untuk mengenalkan dulu kompetensi dasar di pertemuan ini. Di 3.2 kita akan menelaah dari struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Kemudian di 4.2 nanti kita akan menyajikan tulisan data berbentuk tujuan, bahan dan alat serta langkah-langkah, dan pada akhirnya kita akan menemukan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis maupun secara lisan dengan memperhatikan kelengkapan data-data dan struktur yang sudah disepakati atau dipelajari sebelumnya. Pada tujuan pembelajaran kali ini ada 3 yang akan kita capai. Yang pertama, kita akan menelaah atau meneliti tentang struktur dari teks laporan percobaan itu. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk menelaah ciri-ciri kebahasaan. Kemudian dan yang ketiga, nanti kita akan menyusun teks laporan percobaan itu. Nah, anak-anak sekalian, masih ingat kita di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang laporan percobaan dari sebuah hal yang membuat kuantitas sebuah sabun tanpa mengurangi kualitasnya. Nah, di video itu siswa kita telah memperbanyak sabun, kemudian sabun itu diciptakannya untuk meningkatkan kualitasnya, dan dari hasilnya itu jumlahnya semakin banyak. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa susunan-susunannya sudah jelas, dari mulai dia ada tujuan, kemudian apa alat dan bahan, bagaimana langkah-langkah menyelesaikannya, hingga pada akhirnya dia menemukan hasil dan disimpulkannya dari percobaan tersebut. Nah, dari situ kita akan tahu bahwa itulah struktur yang akan kita bahas di pertemuan ini. Untuk pastinya perhatikan kembali teks berikut ini. Nah, perhatikan di contoh pada judul membuat slime tanpa boraks. Ada di sini paragraf pertama, dia menjelaskan tentang slime itu apa. Di situ diterangkan bahwa slime adalah cairan kental yang menggumpal dan dapat dimainkan. Slime ini memiliki struktur dan bentuk yang lembut, elastis, kenyal, dan sangat asik untuk dimainkan. Nah, disinilah dia sudah memaparkan tujuan pembuatannya. Jadi, di paragraf ini sudah jelas tertera bahwa pertama sekali struktur laporan percobaan, dia tertera tujuan dari percobaan ini. Tujuan pembuatan slime ini agar kita menjadi lebih kreatif dan bisa berinovatif dalam hal kreativitas. Kemudian kita perhatikan di langkah selanjutnya, ada di situ tertulis tentang lem secukupnya, sabun cuci, sabun, alat pengandu, air secukupnya, sabun cuci cair secukupnya, dan wadah tempat slime. Disinilah yang disebut struktur yang kedua, yang disebut dengan alat dan bahan. Nah, apa perbedaan alat dengan bahan? Kalau alat apa? Ya, alat adalah benda-benda yang diperlukan untuk menciptakan proses itu agar bisa terjadi. Sementara bahan adalah olahan dasar yang akan kita olah menjadi bentuk produk dari percobaan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari di sini, berarti bahan yang digunakan di sini adalah lem, sabun cuci, sabun, air, dan sabun cuci cair secukupnya. Sedangkan yang disebut dengan alat itu wadah tempat slime dan satu lagi alat pengaduk. Nah, selanjutnya kita perhatikan di situ ada poin-poin 1, 2, 3 sampai 8
itu adalah bagian dari prosedur tentang cara membuat slime tersebut. Berarti dia menjelaskan langkah-langkah atau rangkaian secara sistematis, mulai dari mencampurkannya terlebih dahulu antara lem, sabun pengepel lantai, sabun cuci, sabun cair bubuk, dan air ke dalam wadah slime. Setelah dicampurkan, berikutnya campuran itu diaduk sampai rata, kemudian ditambahkan lem di tempat campuran aktivatornya, lalu kemudian diaduk lagi, kemudian masukkan ke freezer atau lemari kulkas atau es sehingga lamanya 5-10 menit, kemudian dikeluarkan dan biarkan 5-10 menit, langsung diaduk sampai kira-kira bisa dimainkan. Kemudian slime itu siap untuk digunakan. Itu adalah langkah dari proses kegiatan ini. Nah, setelah itu kita bisa menemukan struktur berikutnya yang disebut dengan hasil. Nah, hasilnya setelah digunakan itu ternyata bisa dimainkan tanpa menggunakan boraks. Nah, ternyata slime ini sangat populer di kalangan anak-anak. Apa kesimpulan setelah ini? Di bagian penutup, ada kata-kata dengan membuat slime sendiri, pengetahuan kreativitas kamu akan bertambah. Nah, disinilah bentuk kesimpulan yang merupakan bagian-bagian dari akhir sebuah percobaan ini. Nah, baik Ananda, kita sudah tahu bahwa struktur dari laporan percobaan itu apa tadi? Kita saksikan. Pertama sekali kita harus punya tema, apa yang akan kita bahas. Yang kedua adalah tujuannya. Yang ketiga alat dan bahan. Yang keempat langkah-langkah kegiatan. Yang kelima hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya tentang ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Ada 5 ciri-ciri dari teks laporan percobaan ini. Yang pertama, ciri-ciri kebahasaan yang selalu ada dalam teks laporan adalah menggunakan kalimat-kalimat aktif. Yang kedua, menggunakan kalimat kompleks. Yang ketiga, menggunakan kata tugas. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kajian. Dan yang kelima, menggunakan penulisan dengan unsur-unsur serapan. Kita akan bahas tentang kajian ciri bahasa yang pertama, tentang menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjek atau pelakunya sedang giat dan aktif melakukan kegiatan. Kalimat aktif ini ada 2. Satu, kalimat aktif transitif, dan yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang pelakunya sedang aktif melakukan kegiatan dan ada objek yang dikenai dari perbuatan itu. Sedangkan kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang dia melakukan kegiatan tetapi tidak membutuhkan objek di dalamnya, tapi membutuhkan pelengkap atau keterangan-keterangan. Nah, sekarang kita lihat bagian berikut ini. Di kalimat pertama, ibu memasukkan adonan kue ke kulkas. Ibu sebagai subjek memasukkan predikat, adonan kue itu objek, dan ke kulkas keterangan tempat. Nah, di kalimat ini disebut dengan kalimat aktif karena predikatnya berawalan me pada fungsi predikatnya. Kalimat inilah yang bisa dijadikan kalimat pasif. Jadi, setiap kalimat aktif transitif yang berawalan me itu bisa dijadikan kalimat pasif. Ada 2 kalimat pasif yang akan dibentuk dari kalimat aktif ini. Kalimat pasif pertama dengan cara merokerkan objeknya menjadi subjek. Nah, subjek dalam kalimat aktif berubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Dan objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Dan berawalan me pada kalimat aktifnya akan berubah menjadi awalan di dalam kalimat pasif. Contohnya ini, tadi ibu memasukkan adonan kue ke kulkas. Objeknya adalah adonan kue. Maka adonan kue itu berubah menjadi subjek. Adonan kue dimasukkan oleh ibu ke kulkas. Adonan kue menjadi subjek, dimasukkan predikat, ibu, objek, ke kulkas, keterangan tempat. Kalau kita mau mengubahnya menjadi pasif cara kedua, caranya adalah pada kalimat subjek, pada kalimat
aktifnya maksud saya adonan kue itu kan berubah, dimajukan ke depan. Adonan kue menjadi ke depan, menjadi subjek. Ibu mengikuti ke belakangnya. Jadi ibu masukkan, dihilangkan awalan me-nya. Tetapi kalau ada akhiran tetap seperti itu. Jadi adonan kue ibu masukkan ke kulkas. Adonan sebagai subjek, ibu masukkan sebagai predikat, kemudian ke kulkas sebagai keterangan tempat. Sedangkan yang disebut dengan kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang dia tidak membutuhkan objek. Biasanya ciri-cirinya pada awalan pada predikatnya berawalan ter, ber, dan kean. Contoh di sini, adik bermain di lapangan, ibu tertidur pulas, dan kakak kehujanan di pasar. Nah, sekarang kita masuk ciri yang kedua dari ciri-ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif ini. Ciri yang kedua yakni tentang kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks itu sama dengan kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk itu adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Klausa itu hampir mirip dengan kalimat, tetapi belum diberi tanda baca apapun. Makanya disebut dengan klausa. Jadi, yang disebut dengan kalimat kompleks ini itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama disebut dengan kalimat majemuk setara dan yang kedua disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara atau KMS itu adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa yang sifatnya subordinat. Maksudnya yang sifatnya koordinatif, sejajar. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat, itulah dia yang disebut dengan subordinat atau salah satu dari polanya mengalami pertingkatan atau perluasan. Untuk kalimat majemuk setara, itu contohnya adalah seperti ini. Rizky membaca buku sejarah lalu merangkum isinya. Rizky sebagai subjek, kemudian membaca sebagai predikat, buku sejarah sebagai objek, kemudian ada kata lalu di sini. Lalu ini adalah konjungsi atau kata penghubung, dan di situ ada kata lagi merangkumnya sebagai predikat karena subjeknya disembunyikan, namanya subjeknya Rizky karena pelakunya sama-sama satu orang. Apabila pelaku yang sama, maka subjek tidak perlu ditulis dua kali. Kemudian isinya sebagai objek. Nah, untuk kalimat majemuk setara ini, itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat penghubung yang disebut dengan konjungsi. Biasanya konjungsinya ada konjungsi setara atau sejajar, penambahan, dan lalu, serta, kemudian, lagi pula. Atau konjungsi pemilihan dengan konjungsinya atau. Kemudian ada lagi dia bagian pertentangan, yang disebut konjungsinya tetapi, sedangkan, dan padahal. Dan satu lagi konjungsi hubungan sebab akibat yang di dalamnya menggunakan konjungsi karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Nah, di situ disebut dengan kalimat majemuk setara. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini adalah kalimat yang salah satunya, seperti tadi saya bilang, mengalami pertingkatan. Salah satu bagian klausanya. Bisa di awal atau bisa di akhir. Nah, kalau dia letaknya di akhir, berarti induk kalimatnya itu di depan, sedangkan anak kalimat di belakang, dan konjungsi kata penghubungnya di tengah. Contoh, Gunung Kelut meletus saat semua penduduk Blitar tertidur lelap. Nah, pada bagian contoh ini, di sini induk kalimat mendahului anak kalimat. Induk kalimatnya adalah Gunung Kelut meletus, sementara anak kalimatnya adalah semua penduduk Blitar tertidur lelap. Nah, kalau kita bahas ini menjadi pertingkatan, maka yang mengalami pertingkatan di sini adalah mulai saat kata saat atau konjungtornya. Konjungtornya ini saat, mulai dari saat sampai habis ke belakang, ke ujung, itu adalah anak kalimat yang mengalami pertingkatan.
Karena konjungtornya itu saat, berarti keterangan waktu, maka mengalami pertingkatanlah struktur keterangan waktunya. Saat konjungsi, semua penduduk Blitar subjek, tertidur lelap predikat. Yang ketiga adalah tentang kata tugas. Pada bagian teks laporan percobaan ini, kata tugas banyak digunakan agar menghubungkan dan melengkapi makna agar lebih jelas dan lebih memaknai dari setiap perbandingan yang dilakukan. Jenis-jenis kata tugas yang dijelaskan di sini yang pertama adalah kata depan. Nah, kata depan digunakan biasanya dalam teks ini adalah kata depan di, dari, ke, pada yang penulisannya terpisah dari kata selanjutnya. Selanjutnya yang kedua adalah kata penghubung. Kata penghubung di sini adalah kata bagian penghubung kalimat yang seperti tadi pada kalimat-kalimat kompleks dan kalimat-kalimat majemuk setara sudah dipaparkan. Apa itu? Dan, lalu, kemudian, serta, lagi pula, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kata sandang. Nah, kata sandang di sini yang sering digunakan adalah si, sang. Ada juga kata sandang yang lain seperti kata sandang hang, dang, dan itu juga sekarang sudah jarang dipakai karena itu biasanya digunakan untuk pembesar-pembesar, pemuka-pemuka dalam kerajaan. Nah, selanjutnya ada lagi yang disebut dengan kata seru. Kata seru adalah kata yang menyerukan atau melakukan sesuatu yang kata itu seperti wah, amboy, nah misalnya. Contoh dalam kalimat yang ada pada teks di sini. Contohnya, nah sekarang sudah siap adonannya. Wah, bagus sekali hasilnya. Nah, itu contoh dari yang disebut dengan kata seru. Selanjutnya ada lagi yang keempat, yang kelima disebut dengan kata berpartikel. Kata berpartikel ini kata yang lengket sesudah kata-kata di depannya. Seperti lah, kah, tah, dan pun. Dan biasanya penulisannya dirangkaikan dengan kata itu. Tugasnya adalah mempertegas dari kondisi ini, dari kalimat tersebut. Contohnya adalah, sayalah orang yang melakukan percobaan itu. Tuangkan 2 buah telur ke dalam adonan tersebut. Nah, itu seperti itulah contoh dari kata berpartikel tadi. Selanjutnya yang keenam adalah kata bilangan. Nah, di bagian kata bilangan ini sering terjadi dan dilakukan pada teks-teks laporan percobaan ini. Seperti misalnya pada saat langkah-langkah melakukan kegiatan. Misalnya secangkir, kemudian sebotol, atau misalnya 3 gram gula pasir, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita menggunakan kata kajian. Kata kajian bertolak belakang dengan kata populer. Kalau kata populer, kata yang populer atau sedang gandrung di masyarakat. Sementara kata kajian adalah kata yang digunakan untuk bidang-bidang ilmiah atau bidang-bidang tertentu yang sudah menjadi ikon dalam bidang tersebut. Contohnya adalah karbohidrat, elektrolit yang biasanya digunakan untuk bidang kesehatan. Kemudian ada kata kompetensi dasar dalam bidang pendidikan. Kemudian ada kata amputasi dalam bidang kedokteran. Ini adalah salah satu kata contoh dari kata kajian yang ada biasanya dalam penulisan-penulisan teks laporan percobaan. Kemudian yang kelima, biasanya menggunakan penulisan unsur serapan. Nah, di bagian penulisan unsur serapan ini, karena kita menggunakan bahasa Indonesia yang terdiri dari unsur-unsur berbagai macam bahasa yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini menggunakan sistem yang harus menyesuaikan dengan kaidah-kaidah penutur bahasa atau penutur dari orang-orang Indonesia. Misalnya, kata-kata karbohidrat dalam bahasa Inggris ditulis dengan tulisan biasa, karbohidrat. Kemudian ada lagi kata transportation dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata transportasi. Kemudian dalam bahasa Inggris ada lagi tulisan quality ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi kualitas. Nah, baik Ananda, kita lanjut ke sesi berikutnya tentang bagaimana menyusun sebuah laporan teks percobaan. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk menulis laporan teks percobaan ini.
Yang pertama, langkahnya adalah kita harus menentukan apa topik atau tema dari pembicaraan atau yang kita lakukan dalam penulisan laporan ini. Sesudah kita menentukan topiknya apa, baru kita menentukan kira-kira tujuan dari laporan ini apa ya. Apa guna dari laporan ini dilaksanakan, percobaan ini dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, kita mencatat kira-kira setiap permasalahan yang terjadi secara sistematis dalam bentuk pengamatan. Nah, kita catat dulu apa yang terjadi dalam pengamatan-pengamatan kita di laporan itu. Kemudian yang keempat, kita mencoba mengklarifikasi. Mengklarifikasi masalah artinya mencari solusi dan menemukan simpulan, atau kita menemukan hasil dan menarik kesimpulan dari apa yang kita amati tadi. Kemudian langkah selanjutnya, kita mencoba untuk membuat atau menyusun kerangkanya, kerangka dari sebuah laporan kegiatan itu. Baru kemudian kita mencoba untuk menuliskannya dan membuatnya dalam bentuk laporan percobaan itu. Nah, anak-anak, untuk lebih memastikan kalian sudah bisa menyusun atau menulis sebuah teks laporan percobaan ini, Bapak akan memberikan tugas untuk bagaimana kita akan melakukan langkah-langkah menulis laporan ini. Kita saksikan dulu video berikut ini. Teman-teman, karena ini masa pandemi corona, kita harus rajin cuci tangan. Nah, kali ini Karin akan membagi tips cara membuat sabun yang efektif dan praktis. Dari satu buah sabun batang menjadi 400 ml sabun cair. Bahan-bahannya, yang pertama adalah sabun Nuvo 1 batang. Yang kedua adalah detol cair lebih kurang 20 tetes. Yang ketiga itu ada minyak wangi 5 tetes. Bahan yang terakhir yaitu air panas 500 ml. Cara membuatnya yaitu Nuvo diparut menggunakan parutan keju. Dan ini hasil parutan sabun yang sudah selesai. Lalu selanjutnya letakkan air panas sedikit-sedikit ke dalam sabun yang sudah diparut tadi. Kita aduk rata. Dan aduk terus sampai mengental. Nah, teman-teman, ini sudah mengental. Selanjutnya kita akan meletakkan detol cair. Setelah itu kita campurkan minyak wangi juga. Oh iya teman-teman, Karin juga mau ngasih tahu kalau tidak mau pakai minyak wangi juga nggak apa-apa, karena sabun batangnya juga sudah wangi. Dan kalau misalnya mau pakai minyak wangi juga sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Dan lalu kita aduk ya teman-teman sampai semuanya merata. Ya teman-teman, ini sudah kita campurkan tadi. Selanjutnya kita akan masukkan sabunnya ke botol ini.
Kita masukkan air lagi, lalu diaduk sampai sabunnya agak mencair. Dan inilah hasilnya setelah diaduk sampai rata tadi, sabun cair ala Karin pun jadi. Nah, Ananda semua, kita sudah menyaksikan tayangan video tadi. Sekarang tugas kalian adalah coba kalian tentukan juga struktur dari apa yang ditayangkan tadi. Struktur laporan percobaannya. Apa tujuannya, bagaimana alat dan bahannya, bagaimana langkah-langkahnya, apa hasilnya, dan bagaimana kesimpulan dari teks tersebut. Kemudian selanjutnya silahkan kalian lakukan dan buatlah ciri kebahasan yang ada pada video tersebut. Apakah ada di dalamnya kata kalimat aktif, apakah kalimat kompleks juga ada, atau kata tugas, kata kajian, dan satu lagi yang disebut dengan unsur serapan. Ingat, kerjakan itu di kertas HVS, tulis namamu, kelasmu, dan mata pelajaran. Dan jangan lupa tuliskan di sudut sebelah kanan atas kalian adalah tugas laporan percobaan 3. Baik Ananda, demikian tadi pelajaran kita tentang menulis atau mempersiapkan sebuah teks laporan percobaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua dan ada hikmah untuk pelajaran kita ke depannya. Sampai di sini materi kita dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.